saya ingin menyampaikan dulu perbedaannya. Jadi perbedaan itu secara umum teman-teman ada tiga hal ya, yaitu dikaitkan dengan dari aspek aksioma dasar, kemudian dari prosesnya, dan juga dari karakteristiknya teman-teman semua. Nah, apa sih aksioma? Kalau aksioma itu pandangan ya, pandangan dasarnya teman-teman semua. Nah, dari segi aksioma atau pandangan dasar ini, itu ada beberapa hal lagi, yaitu bisa dikaitkan dengan realitasnya, kemudian hubungan peneliti dengan apa yang diteliti, kemudian hubungan antar variabel, kemudian terkait dengan kemungkinan adanya generalisasi dan terkait dengan peranan nilai. Nah, kawan-kawan semua, dalam hal sifat realitas, bahwasannya memang penelitian kualitatif dan kuantitatif itu memang berbeda dalam hal memandang sebuah realitas atau sebuah gejala atau kaitannya dengan objek yang diteliti, kurang lebih seperti itu kawan-kawan semua. Nah, jadi memang realitas yang dipandang pada penelitian kuantitatif itu lebih kepada pokoknya itu hal itu harus konkret gitu, harus jelas, harus dapat diamati secara jelas oleh panca indera kita. Kemudian kita juga bisa apa? Bisa mengkategorikannya berdasarkan misalkan jenisnya, berdasarkan bentuknya, warna, perilaku, lain-lain gitu, kurang lebih teman-teman semua ya. Jadi boleh dikatakan apa? Dalam penelitian kuantitatif itu, peneliti itu dapat menentukan dengan atau melalui beberapa variabel teman-teman semua ya. Nanti kita akan ngomongin variabel gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kualitatif teman-teman, kalau kualitatif itu boleh dibilang realitanya itu hanya yang apa? Hanya yang memang dapat diamati. Contoh misalkan gampangnya gini deh. Kalau misalkan ada mau mancing nih ya, kita mau mancing. Kalau mancing dengan pendekatan kuantitatif itu cuma pokoknya mancing itu adalah kegiatan mencari ikan gitu ya. Kita mau nyari ikan itu kalau orang kuantitatif tuh. Tapi kalau misalkan dia kualitatif itu banyak hal atau kemungkinan hal yang maksudnya apa? Jadi bukannya dia cuma mau ngambil ikan tapi bisa jadi apa? Misal untuk hilangin stres ya kan daripada jenuh, untuk misalkan daripada nggak ada kegiatan aktivitas dia mancing, atau misalkan juga mencari relasi, cari teman gitu teman-teman. Ini gambaran ya, jadi gambaran secara umumnya gitu ya terkait perbedaan dari sifat realitasnya. Nah, kalau dari segi hubungan peneliti teman-teman, kalau kuantitatif itu kan dia memang harus menjaga jarak ya, menjaga jarak dengan siapa? Dengan respondennya. Oleh karena itu apa? Jadi harus dia namanya independen gitu. Agar apa? Agar objektif. Itu bedanya dengan kualitatif. Tapi kalau kualitatif karena mau mendapatkan lebih mendalam lagi harus lebih interaktif lagi. Harus interaktif lagi. Kemudian apa lagi? Ya dia memang harus apa? Harus ada bukannya menjaga jarak, bahkan harus apa? Harus menghilangkan jarak justru. Kalau kualitatif karena berbeda tadi metode pendekatannya. Kemudian dari segi hubungan antar variabel, kalau kuantitatif itu lebih kepada kausalitas ya atau sebab akibat. Jadi nanti ada variabel dependen, independen, ada variabel dipengaruhi dan variabel mempengaruhi gitu. Itu kalau misalkan dia yang penelitian kuantitatif gitu ya. Kalau misalkan kualitatif itu lebih adanya interaktif, jadi tidak ada variabel dipengaruhi mempengaruhi, tapi lebih kepada hubungan. Contoh misalkan simpelnya, ketika ini padahal variabelnya sama-sama ada dua ya, misalkan variabel antara iklan dengan nilai penjualan gitu ya, atau omset, antara iklan dengan nilai penjualan. Nah, kalau misalkan kita metodenya pakai kuantitatif, maka nanti ada variabel yang mempengaruhinya. Misalkan apa? Misalkan iklan itu sebagai variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan variabel independen. Kemudian nilai penjualan itu diakui sebagai variabel dependen atau dipengaruhi. Gitu teman-teman semua. Jadi nanti kita bisa berasumsi atau memperkirakan bahwasanya ada pengaruh antara apa? Antara banyaknya iklan dengan nilai penjualan. Itu ya, itu sederhananya. Kemudian kalau misalkan dia dengan metode kualitatif itu, nah bisa kedua-duanya itu bisa saling mempengaruhi atau berhubungan. Misalnya sama-sama tadi adalah iklan sama nilai penjualan. Nah,
Ketika kita melakukan pendekatan dengan kualitatif kawan-kawan semua, iklan itu bisa jadi tadi bahwasanya iklan itu bisa berhubungan dengan nilai penjualan, atau justru sebaliknya, karena nilai penjualannya itu besar, kemudian ada alokasi untuk biaya iklan yang semakin besar. Itu teman-teman semua ya, itu gambarannya. Jadi gambaran antara kuantitatif dengan kualitatif, dikaitkannya dengan hubungan antar variabel. Kemudian terkait tentang kemungkinan untuk adanya generalisasi ya. Nah, ini kaitannya dengan populasi dan sampling teman-teman semua ya. Nah, kalau misalkan dia penelitian kuantitatif karena kaitan dengan sampling, misalkan ada 1000 orang. 1000 orang itu kemudian tuh populasinya. Kemudian kita sampelnya adalah 10%-nya misalkan berarti 100. Nah, ketika hasil penelitian itu sudah keluar, kan hanya dari 100 orang tadi ya, dari sampel tadi. Nah, itu bisa kita lakukan generalisasi. Berarti apa? Maksudnya hal-hal selain yang kita teliti itu juga bisa berlaku kepada populasi secara keseluruhan. Itu generalisasi. Tapi kalau misalkan kualitatif, itu tidak membuat generalisasi kawan-kawan semua. Berarti apa? Hasil penelitian kualitatif itu belum tentu bisa berlaku di luar sampel. Itu perbedaannya gitu ya. Nah, ketika memang bisa sama, boleh dibilang itu boleh dikatakan harus kondisinya situasinya ya harus betul-betul yang mirip banget lah dengan tempat yang kita lakukan penelitian. Itu teman-teman ya, gambarannya antara dalam hal kemungkinan adanya generalisasi. Kemudian terkait tentang hal peranan nilai, bahwasanya pada penelitian kuantitatif itu kawan-kawan semua, kalau kuantitatif itu karena tadi peneliti itu tidak tidak berinteraksi secara intens dengan sumber data, dengan responden, boleh dibilang terhindar dari unsur-unsur subjektivitas kan. Kenapa? Karena dia menjaga jarak kan dengan sumber data. Beda dengan penelitian kualitatif karena dia harus interaksi langsung. Jadi boleh dibilang dengan ada interaksi itu bisa jadi hal-hal atau informasi-informasi yang kita dapat dari responden itu justru akan mempengaruhi kita. Misalkan kita kan jadi lebih tahu tuh, oh ternyata si responden adalah latar belakangnya begini. Kemudian jadi kita kayak agak terbawa dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh responden. Itu dari aspek aksioma teman-teman semua ya, atau pandangan dasar. Kemudian saya akan coba bahas dari aspek proses penelitiannya teman-teman semua. Nah, kalau proses penelitian kuantitatif, nah ini secara umum ya teman-teman ya, memang dia dimulai dari adanya suatu persoalan gitu ya, sebuah fenomena. Kalau saya pernah bahas tuh ya, ada fenomena, kemudian atau gambarannya itu ada problem ya, ada masalah. Masalahnya itu jelas apa persoalannya. Kalau disebut masalah itu kan berarti bisa jadi ada aturan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan, ada teori yang tidak sesuai dengan prakteknya, ada perencanaan bisa jadi nggak sesuai dengan pelaksanaannya kan, rencana dengan realisasi itu nggak nyambung nih misalkan seperti itu teman-teman semua ya. Nah, hal ini kawan-kawan itu menjadi latar belakang yang diangkat oleh si peneliti. Jadi sudah clear betul persoalannya. Oh, ini ada persoalan di sini gitu. Nah, kemudian ditambahin dia tuh sama si peneliti. Tambahin dengan apa? Tambahin dengan misalkan dia melihat penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu. Oh, ternyata begini hasilnya. Kemudian dia juga perkuat lagi dengan teori-teori yang relevan terkait dengan teori, misalkan terkait variabel A, terkait dengan variabel B, terkait dengan variabel yang dependen, terkait dengan variabel independen. Dia pelajari itu teori-teorinya dan pelajari juga tadi penelitian-penelitian dilakukan terdahulu. Nah, kawan-kawan, ketika sudah ditemukan suatu persoalan, suatu pertanyaan penelitian atau istilahnya rumusan masalah itu sudah jelas, sudah clear, adalah tentu saja kan kalau orang atau yang peneliti kuantitatif itu dia melakukan sebuah hipotesa ya, atau ada sebuah hipotesis atau dugaan sementara gitu ya, praduga dia. Oleh karena itu, atas adanya praduga itu kawan-kawan semua, kemudian dia perkuat lagi dengan dengan membaca referensi-referensi teoritis teman-teman semua, tentu saja yang relevan terkait dengan persoalan gitu ya. Nah, kemudian kawan-kawan,
dari hasil tadi ya, dari hasil penelitian sebelumnya tadi teman-teman semua, yang juga relevan ya, yang dapat digunakan sebagai apa? Sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara tadi ya, untuk menjawab hipotesis. Tentu saja apa? Rumusan masalahnya itu kemudian nanti apa? Akan dilakukan diuji gitu ya, diuji setelah apa? Setelah mendapatkan data-data yang didapat dari misalkan penyebaran kuesioner teman-teman semuanya, diolah kemudian direkapitulasi, setelah itu apa? Diuji dengan alat statistik, nanti ketahuan tuh berapa nilainya, misalkan nanti kita kaitannya dengan nilai signifikansinya berapa, misalkan ketemu hasilnya, baru nanti kita jawab, oh ternyata ada pengaruhnya, oh ternyata tidak ada pengaruhnya. Nanti balik lagi ke apakah dia menjawab hipotesis atau tidak. Setelah itu baru ada kesimpulannya. Itu adalah proses penelitian dari kuantitatif. Nah, kalau kualitatif teman-teman semua, kalau kualitatif itu berbeda. Kalau kualitatif itu boleh dibilang proses penelitiannya itu kayak sederhananya gini deh, kayak kita mau menonton pertunjukan ya, menonton sebuah pertunjukan. Misal kalau zaman dulu itu ada pertunjukan wayang ya, terus sekarang kayak udah nggak ada kali ya. Misalkan pertunjukan wayang nih, teman-teman tahu wayang nggak? Tahu Ustaz. Ya, alhamdulillah tahu wayang ya. Oke. Jadi misalkan ini ada wayang teman-temannya, kita menonton wayang nih gitu. Nah, wayang itu kan macam-macam ya, ada wayang kulit, wayang orang gitu dan lain-lain ya, ada wayang golek gitu ya. Kita apa boleh dibilang? Kita misalkan kita orang asing nih, jadi kita sebagai apa ya, ya orang asing kemudian kita datang lihat pertunjukan gitu ya. Kan kita tuh kayak apa ya, ketika ditunjukkan pementasan itu tuh kita kayak nggak ngerti apa-apa Gian ya. Kita nggak ngerti apa-apa, belum tahu apa. Itu apa wayang kulit kita nggak paham, kemudian tuh ngapain orang apa ngelakuin begitu kita nggak tahu gitu ya teman-teman kurang lebih ya. Jadi apa? Ketika tahap awal itu kita baru sekedar apa? Cuma mengamati aja gitu. Kita cuma ngelihat doang. Nah, dari ilustrasi tadi teman-teman semua bisa disampaikan bahwasannya apa? Proses awal penelitian kualitatif itu adalah tadi persoalannya itu belum jelas banget gitu. Keinginan kita nggak jelas banget. Tapi apa? Kita cuma pokoknya kita bisa langsung masuk ke dalam sebuah objek atau dalam lapangannya gitu teman-teman semuanya. Jadi kita kayak masih ngambang gitu loh, belum jelas. Pokoknya kita sudah masuk dulu ke tempat penelitian gitu kurang lebih. Nah, baru tuh teman-teman ketika kita sudah masuk baru kita apa? Kita baru mengamati banyak hal ya. Misalkan apa? Oh, gini loh apa tahapan apa pementasannya itu misalkan dimulai dari ada patah dua patah kata misalkan dari dalangnya. Oh kita tahu, oh itu ada namanya dalang. Oh nanti kemudian kita tahu, oh nih wayang-wayang ternyata ini loh wayang A, wayang B, wayang C. Ternyata wayang itu punya nama macam-macam. Kemudian kita lihat lagi, oh ternyata yang mainin musik itu ada juga di bagian belakangnya. Oh itu ada gamelan, oh ada apa segala macam alat musik. Jadi kita mulai apa? Kita mulai lebih jelas lagi tuh apa? Ngelihat bagian-bagiannya gitu teman-teman semua. Nah, hal yang tadi teman-teman yang tadinya kita masih ngambang gitu, kemudian kita bisa lebih apa ya? Capture secara lebih jelas gitu, lebih kita nangkap lebih jelas lagi, itu tahapannya disebut dengan tahapan namanya reduksi teman-teman semua ya, atau tahapan bagaimana kita bisa lebih fokus ya. Tadi tahapan yang masih awal banget umum, kemudian sudah masuk ke dalam tahapan namanya tahapan reduksi teman-teman semua. Nah berikutnya teman-teman yang namanya setelah kita balik lagi ya, ketika misalkan tadi memang kita nonton wayang teman-teman semua ya, kita semakin jelas lagi tuh tadi apa sudah clear betul, oh ini wayang ini perannya ini, jagoannya siapa segala macam. Nah, kalau bahasa di penelitian kualitatif itu disebutnya dengan sudah memasuki tahapan seleksi teman-teman semua. Tahapan seleksi. Jadi sudah lebih fokus lagi lah gitu. Sudah tahap seleksi. Nah, setelah itu teman-teman semua, setelah kita mendapatkan data yang sudah lebih clear lagi, baru tuh kita kemudian kita pengen lebih fokus lagi. Oh, kayaknya saya pengen fokusnya, saya tertarik dengan musik itu deh, saya tertarik dengan gamelannya gitu. Jadi kita kepo banget gitu, kita pengen tahu betul itu kok menarik nih gamelan ini, kenapa bisa bunyinya seperti itu, ini siapa ya yang ngebuatnya ya, kok gimana ya cara maininnya gitu, ini dari mana sih asal usulnya gamelan itu misalkan teman-teman. Selain di sini di daerah sini apakah ada juga di daerah lain,
Atau jangan-jangan bukan cuma di Indonesia, tapi juga ada di negara lain dengan nama yang berbeda atau kayak gitu. Nah, itu teman-teman semua ya. Ini gambaran bahwasannya terkait tentang apa? Proses dari sebuah penelitian kualitatif teman-teman semua. Nah, dalam hal kita mau cari informasi, nanti pendekatannya bisa berbagai macam. Bisa pendekatannya itu asosiatif tadi yang mencari hubungan. Kemudian kita bisa komparatif atau membandingkan. Bisa berkaitan dengan model deskriptif yang menjelaskan. Itu teman-teman semua ya. Jadi gambaran dari sebuah proses penelitian penelitian dari kualitatif teman-teman semua. Nah, bagaimana dengan karakteristiknya? Ini sebuah perbedaan-perbedaan ya teman-teman ya. Karakteristik penelitian emang ya ada berbeda ya, berbeda antara penelitian kuanti dengan kuali tentu saja teman-teman semua ya. Nah, ada berbagai aspek. Pertama dari aspek desain. Kalau kuali itu adalah lebih umum, dia fleksibel, kemudian dia bisa berkembang dan kalau kuanti itu lebih spesifik, ya jelas, terinci. Kemudian dari awal tadi persoalannya udah jelas tadi ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Tahapan-tahapannya jelas, mau ngapain sudah jelas. Beda tadi dengan kuali. Kalau kuali pokoknya mengalir gitu. Pokoknya kita jalani, nanti ada persoalan apa di lapangan baru kita gali lebih dalam. Kemudian kalau dari aspek tujuan tadi, kalau kuali mencari pola hubungan, lebih menggambarkan kemudian ya kan. Tapi kalau misalkan kuanti itu bagaimana dia menunjukkan hubungannya. Bukan menemukan pola tapi menunjukkan hubungan. Ada pengaruhnya gak gitu kurang lebih teman-teman semua. Dari aspek teknik pengumpulan datanya, kalau kuali itu teman-teman semua lebih lebih dengan observasi gitu ya. Kemudian wawancaranya terbuka. Kalau kuanti itu adalah lebih dengan eksperimen, survei, kemudian wawancaranya berstruktur. Maksudnya apa perbedaan antara wawancara terbuka dengan wawancara berstruktur? Kalau pada kuali teman-teman, ketika kita menanyakan sebuah hal, si responden itu bisa secara gamblang menjelaskan apa yang dia ketahui atau informasi apa yang ingin dia sampaikan, dia bebas ngomong apa adanya, terbuka pokoknya gitulah. Tapi kalau misalkan dia wawancara berstruktur, kita seperti sudah menyiapkan nanti pokoknya si responden itu kita harapkan jawabannya apakah ya, tidak, setuju atau tidak setuju, satu atau dua misalkan gitu teman-teman semua. Jadi kita sudah, jadi pertanyaan itu seperti pertanyaan responden tapi kita sampaikan gitu loh, yang biasa dalam bentuk tulisan tapi kita sampaikan. Nah, itu gambaran teman-teman ya, sederhana antara perbedaan wawancara yang dilakukan pada penelitian kuali dengan kuanti. Kemudian instrumennya, kalau instrumennya kuali itu adalah human instrument. Maksudnya apa? Ya si peneliti itu sendiri, teman-teman. Kemudian tentu saja ada catatan-catatan ya untuk buku catatan, atau misalkan sekarang semuanya di handphone ya, silahkan rekamannya bisa di handphone, segala macam itu bisa. Kemudian kalau kuanti itu adalah lebih menggunakan tes, ada angket gitu ya. Kemudian juga dengan bantuan alat-alat hitung lainnya. Datanya tadi kuali itu lebih deskriptif, kalau kuanti itu lebih berupa angka ya. Bentuk-bentuk data yang kita dapat kalau kuali itu bisa dari dokumen pribadi dia, catatan lapangan, bahkan quotes-quotes dari responden juga bisa kita pakai untuk penelitian. Kalau kuanti itu lebih kepada hasil pengukuran berdasarkan memang variabel tadi ya, yang memang sudah dibuat sedemikian rupa dengan instrumen-instrumen. Contoh yang tadi awal saya sampaikan, ketika kita mau mencari hubungan pengaruh antara iklan dengan nilai penjualan gitu ya. Nah, kita sudah tentukan tuh dua variabel tadi, satu adalah iklan, satu lagi adalah penjualan gitu ya. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi iklan? Kita sebutin tuh nanti, ternyata ada 5 aspek misal yang mempengaruhi iklan. Kemudian apa saja yang mempengaruhi penjualan atau berkaitan dengan penjualan? Ternyata ada 4 aspek misalkan. Nah, setiap aspek itu kawan-kawan, misalkan di iklan ada 5 aspek, kemudian kita turunkan lagi. Aspek pertama itu bisa kita dapatkan informasinya dengan kita bertanya terkait 3 aspek, 3 hal lagi gitu, atau 3 poin gitu teman-teman. Nah, 3 poin ini kemudian nanti diturunkan menjadi item-item pertanyaan gitu kurang lebih teman-teman semua. Jadi ketika kita mau membuat kuesioner, yang bagus adalah tadi, kuesioner itu bukan ujuk-ujuk atau kita sekedar copy paste doang tanpa ada landasan dasarnya. Tapi harus kita tentukan dulu. Kita dapat teori-teori yang relevan, kita melihat penelitian sebelumnya yang relevan juga. Ternyata dalam buat pertanyaan tuh gini, ada dasarnya gitu ya. Nggak ujuk-ujuk kita membuat sebuah kuesioner.
Berikutnya teman-teman sampel, kalau kuali itu lebih kecil tadi ya, karena fokus kan, ya maksudnya pokoknya kalau besar kebayang, kalau besar berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah penelitian kualitatif ya. Eh, Apalagi pertanyaannya pertanyaan mendalam itu waktunya lebih banyak nanti. Dan hasilnya apa? Kemudian mengakibatkan ya kurang representatif teman-teman ya, atau kurang mewakili kan, karena subjektivitas banyak. Subjektivitas banyak. Kemudian kalau kuanti itu sampelnya relatif lebih besar teman-teman. Kemudian representatif tadi karena apa? Sampelnya itu adalah mewakili. Contoh misalkan sederhana, misalkan teman-teman semua. Teman-teman mungkin pengalaman kita ya beberapa tahun belakangan itu ya pilkada atau pileg gitu ya, pemilihan legislatif, pemilihan presiden itu kan suka ada quick count gitu ya. Nah, coba kalau teman-teman bayangin, kita ada 34 provinsi. Kemudian setiap provinsi itu karakteristiknya beda-beda kan ya. Yang dipertanyakan adalah kenapa itu quick count itu adalah relatif mirip dengan hasil perhitungan perhitungan secara langsung secara manual gitu ya. Nah, padahal kan tadi punya cuma sampel doang. Ini sebagai salah satu contoh teman-teman semua adalah oh ternyata tadi kuanti itu dia bisa direpresent atau hasilnya itu bisa digeneralisasikan dan dia bisa direpresentatifkan untuk populasi secara keseluruhan. Oke. Kemudian dari aspek analisis teman-teman semua, kalau kualitatif itu dia terus melakukan analisa dari awal sampai akhir penelitian. Tapi kalau misalkan kuanti itu adalah dia akan selesai melakukan proses penelitian ketika memang datanya sudah nggak ada lagi, datanya sudah selesai. Itu bedanya. Nah, tadi kalau kuali lebih ke induktif, kemudian kalau kuanti lebih ke deduktif. Umum khusus ya. Oke, kemudian dari aspek hubungan dengan responden, tadi kuali itu lebih empati, ada akrab ya, lebih ada perhubungan personal gitu ya. Tapi kalau kunti itu ya memang harus jaga jarak. Kenapa? Karena memang lebih mengandalkan terhindar dari unsur subjektivitas. Kemudian ada namanya terkait dengan usulan desain teman-teman semua. Memang dia lebih singkat ya, kalau kuantitatif lebih luas dan terinci. Dan utamanya kalau kuali tidak ada hipotesis ya. Kalau kuanti tadi ada hipotesis. Kalau kuanti tadi prosedurnya spesifik, rinci ya langkah-langkahnya. Tapi kalau misalkan kuanti itu adalah kuali adalah pendekatannya lebih secara umum teman-teman semua. Terkait waktu, kalau kuali itu penelitian dianggap selesai jika semua kegiatan yang direncanakan itu sudah dapat diselesaikan. Nah, kalau kuanti penelitian itu dianggap selesai jika apa? Jika memang sudah tidak ditemukan data yang baru. Kemudian aspek terakhir yaitu aspek kepercayaan terhadap hasil teman-teman semua. Nah, nanti kaitannya itu adalah kalau kuali itu nanti ada ujinya namanya uji kredibilitas, uji dependabilitas. Maksudnya apa? Ini dikaitkan dengan kita pengen tahu responden itu kredibel gak ya, dapat dipercaya gak? Kurang lebih teman-teman kayak gitu. Tapi kalau kuanti itu lebih kepada nanti hasilnya itu dari instrumen dikumpulin tuh nanti ada namanya uji validitas, uji reliabilitas dan uji lainnya. Kalau valid berarti pengen tahu tepat gak ya ini memang instrumennya dipakai untuk mencari informasi tertentu. Reliable maksudnya apa? Apakah memang instrumen ini bisa diterapkan juga pada penelitian yang lain? Maksudnya orang lain ketika melakukan penelitian yang sama, yang seperti kita lakukan, itu juga bisa melakukan dengan metode yang sudah kita bawa. Nah, teman-teman semua, itu adalah gambaran dari perbedaan antara kuali dengan kuanti teman-teman semua. Dan di bagian akhir ini saya ingin menyampaikan teman-teman adalah Pak, jadi bagaimana atau kapan kita harus menggunakan penelitian dengan metode kualitatif atau kuantitatif? Kalau teman-teman melakukan penelitian kuantitatif ya adalah ketika apa? Ketika memang persoalan itu adalah memang persoalannya sudah jelas itu ya. Persoalannya udah jelas, kemudian apa? Tadi ada penyimpangan, ada gap antara apa yang seharusnya dengan apa? Dengan yang memang kejadiannya itu gimana? Antara rencana dengan realitanya, antara aturan dengan pelaksanaan itu berbeda ya kan? Teori dengan praktek itu berbeda teman-teman semua. Nah, jadi apa? Nanti ketika dalam menyusun proposal penelitian kuantitatif teman-teman semua, jadi persoalan itu harus betul-betul dimunculkan, ada data, ada grafik, ada angka-angka, itu biasanya tuh teman-teman semuanya. Dan juga bisa dikaitkan dengan ditambahkan dengan dokumentasi. Kemudian ketika apalagi metode kuantitatif itu dipakai,
ketika peneliti itu mau dapetin informasi yang lebih luas lagi dikaitkan pada suatu populasi, teman-teman semua. Jadi apa? Memang metode penelitian kuantitatif ini cocok kalau apa? Cocok kalau misalkan kita mau dapetin informasi yang luas itu tetapi nggak begitu mendalam, gitu ya. Jadi kita mau dapetin informasi luas tapi nggak begitu mendalam, itu cocok kuantitatif. Kalau misalkan populasinya terlalu luas, teman-teman semua, penelitian itu bisa apa? Kita bisa menggunakan namanya sampel ya. Nanti ke depan kita akan bahas tentang bagaimana Pak teknik sampel gitu ya. Sampel itu sebenarnya bukan hanya di kuanti ya, di kualitatif juga ada. Nah, tadi ke depannya kita akan bahas. Kemudian teman-teman, penelitian kuantitatif bisa dilakukan ketika apa? Ketika memang kita mau tahu adanya pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya, gitu ya teman-teman ya. Jadi apa, nanti ada eksperimen segala macam itu perlu dilakukan ya. Kemudian ketika si peneliti ingin apa? Ingin melakukan atau menguji hipotesis, itu pakai pendekatan kuanti. Kemudian dilakukan juga ketika apa? Ketika memang peneliti itu ingin dapetin data yang lebih akurat, ya kan? Pengen dapat data yang lebih akurat lagi dari apa? Berdasarkan memang fenomena-fenomena yang memang secara empiris itu ada, dan itu gampang diukur atau dapat diukur, teman-teman semua. Kemudian yang terakhir, penelitian kuantitatif bisa dipakai ketika apa? Ketika kita memang menguji apakah memang kita kayak ada apa ya? Ada keraguan-raguan tentang keabsahan gitu ya, atau ketepatan dari sebuah teori, atau misalkan terkait dengan produk tertentu kita kayak ragu-ragu, kita mau melakukan penelitian. Itu tepatnya adalah kuantitatif, teman-teman semua, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah tadi kuantitatif sudah saya sampaikan, sekarang adalah kualitatif. Kapan penelitian kualitatif itu bisa digunakan, teman-teman semua? Penelitian kualitatif bisa dipergunakan pertama ketika apa? Ketika memang persoalan atau masalah penelitian itu memang belum begitu jelas, masih remang-remang lah, teman-teman. Ya kita kayak masih ngeraba-raba gitu ya. Nah kalau kayak gini tuh cocok banget dengan kualitatif, teman-teman. Kenapa? Karena memang tadi penelitian kualitatif itu dia akan langsung masuk kepada objeknya. Dia akan langsung apa? Langsung pengen ya terjun langsung ke lapangan. Jadi dia pengen berusaha mencari persoalan-persoalan itu dengan lebih jelas lagi berdasarkan hasil pengamatan dia. Oke, kemudian kapan dilakukan penelitian kualitatif? Ketika memang kita pengen lebih memahami lagi, lebih lebih detail gitu ya. Apa sih, ada gejala apa sih ini yang timbul gitu ya. Ketika kita sekarang melihat fenomena anak-anak lebih sering bermain atau memegang handphone, ini apa sih, kenapa sih terjadi? Apa persoalannya segala macam. Nanti kaitannya dengan apa? Maka kita melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview. Nah, kita akan lakukan wawancara mendalam lagi atau kita melakukan observasi lebih detail lagi. Kemudian teman-teman, penelitian kualitatif itu juga bisa dilakukan ketika apa? Ketika kita peneliti itu ingin apa? Ingin lebih memahami atau adanya sebuah interaksi sosial. Oke. Itu nanti kita perlu pendekatan kualitatif. Kemudian apa? Kualitatif juga bisa ketika kita ingin lebih memahami perasaan orang lain, teman-teman. Jadi ketika ada orang yang curhat ke kita atau apa, itu sebenarnya adalah bentuk dari hal penelitian kualitatif ya. Misalkan ada teman-teman kan ada yang curhat atau apa, nyari informasi gitu, itu sebenarnya adalah bagian dari penelitian kualitatif. Kemudian teman-teman, kualitatif juga ketika kita ingin mengembangkan teori yang ada. Ini cocok banget teman-teman untuk pendekatan kualitatif gitu ya. Kemudian juga kita pengen cross check datanya benar apa enggak ya. Nah, itu juga bisa dengan pendekatan kualitatif, teman-teman semua. Dan terakhir adalah penelitian kualitatif itu cocok ketika apa? Ketika kita ingin bagaimana seperti kita mau melihat sejarah perkembangan gitu ya. Misalkan kita mau melihat biografi dari seorang tokoh gitu ya. Kita pengen lacak nih gimana nih. Misalkan kita melihat ada sebuah fenomena, ternyata di sebuah daerah banyak menghasilkan para hafiz Quran gitu ya. Wah, kita penasaran tuh. Oh, ini banyak banget hafiz Quran ya. Apa yuk kita pengen datang gitu. Pengen datang, penasaran saya ke daerah tersebut. Kita ngamatin tuh, oh ternyata memang ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan daerah tersebut dikenal sebagai memang salah satu daerah yang banyak menghasilkan para hafiz Quran. Nah, teman-teman, itu semua yang bisa saya sampaikan terkait tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif ya. Semoga semakin paham ya.